Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Merati Soliha, NIM 24201441. Di sini saya mahasiswa dari Program Studi Profesi Nurse di Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan membawakan sebuah video edukasi yang berjudul Peran Keluarga Terhadap Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Rumah. Baik, langsung saja. Sebelumnya, apa sih kekambuhan itu? Jadi, kekambuhan yaitu kembalinya gejala-gejala penyakit sehingga cukup parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari dan memerlukan rawat inap dan rawat jalan yang tidak terjadwal. Selanjutnya, tanda-tanda kekambuhan. Jadi, tanda-tanda dari kekambuhan itu memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu penderita memperlihatkan ketegangan yang berlebihan atau overtension. Kemudian sering mengeluh cemas terus-menerus, tidak dapat berkonsentrasi, lupa kata-kata dalam pertengahan kalimat, adanya hambatan mental dalam aktivitas, dan penampilan diri yang menurun. Untuk tahap keduanya yaitu memperlihatkan keterbatasan tingkat kesadaran, depresi, mudah bosan, apatis, obsesional, dan fobia, mengeluh sakit di seluruh tubuh, menarik diri dari aktivitas sehari-hari, dan membatasi stimulus eksternal. Untuk tahap 3 yaitu pasien kadang-kadang menunjukkan penampilan psikotik, hipomonia, gangguan persepsi, gangguan isi pikir, dan gagal memakai mekanisme pembelaan yang matang. Untuk tahap 4-nya sendiri yaitu pasien sering memperlihatkan gejala-gejala psikotik yang jelas, adanya halusinasi, dan waham secara terus-menerus. Untuk tahap kelima yaitu pasien tidak lagi mengenal keluarganya dan menganggap keluarganya sebagai penipu, dan pasien juga suka mengamuk. Untuk tahap keenam yaitu pasien nampak seperti robot dan bingung serta gelisah. Jadi apabila muncul dari tanda-tanda di atas, maka segera bantu pasien untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, kemudian segera kontrol ke rumah sakit sehingga pasien dapat pertolongan. Selanjutnya, penyebab dari kekambuhan itu ada beberapa faktor. Yang pertama, tidak minum obat atau minum obat secara tidak teratur. Yang kedua, lingkungan dengan stresor tinggi. Yang ketiga, keluarga dengan ekspresi emosi yang tinggi. Dan yang keempat, kurangnya aktivitas dan latihan, serta kurangnya suplai nutrisi. Selanjutnya, mengapa peran keluarga penting dalam penanganan kekambuhan? Yang pertama, karena pasien tinggal dengan keluarga. Yang kedua, jumlah tenaga kesehatan yang kurang. Jadi pada saat pasien mengalami kekambuhan, orang pertama yang menanganinya yaitu keluarga. Kemudian yang ketiga, pasien tidak perlu beradaptasi dengan orang baru. Selanjutnya, bagaimana upaya perawatan keluarga dengan pasien gangguan jiwa? Yang pertama, mengenali adanya gangguan kesehatan sedini mungkin. Yang kedua, mengambil keputusan dalam mencari pertolongan atau bantuan kesehatan. Yang ketiga, memberikan pengobatan kepada anggota keluarga yang sakit. Yang keempat, mengulangi keadaan darurat kesehatan. Yang kelima, menciptakan lingkungan keluarga yang sehat. Selanjutnya, bagaimana penanganan bila pasien kambuh? Yang pertama, bicara dengan tenang dan lembut. Yang kedua, mengajak berobat. Yang ketiga, membantu memonitor gejala. Yang keempat, membantu offline bila perlu. Contohnya, apabila si pasien mengamuk, usaha bunuh diri, dan penelantaran diri. Selanjutnya, penanganan pasien yang baru sembuh. Yang pertama, tanyakan apa yang dia butuhkan. Yang kedua, libatkan pasien dalam kegiatan. Yang ketiga, fokuskan pada perbaikan perilaku, bukan problem perilakunya. Yang keempat, dorong pasien untuk melakukan hal-hal kecil yang mampu dikerjakan. Dan yang kelima, membantu pasien bila mengalami kesulitan. Selanjutnya, peran keluarga dalam membantu pasien untuk tetap sembuh. Yang pertama, membantu pengobatan pasien seperti meningkatkan pengobatannya dan mengajak pasien untuk kontrol. Yang kedua, mengurangi pencetus seperti menemukan pencetus kekambuhan, pola perilaku yang sehat seperti tidur yang cukup, makan sehat, olahraga, hindari kopi dan alkohol. Selanjutnya, bantu pasien dalam mengatasi masalah dan mengurangi konflik. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengenali tanda-tanda dari kekambuhan itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya mengenai peran keluarga terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa di rumah. Semoga yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari bersama kita bisa membantu pemulihan pasien dengan gangguan jiwa.